Kita akan mulakan dengan perkembangan susulan letusan gunung berapi ruang di Sulawesi, Indonesia. Laporan menyebut sekurang-kurangnya 800 orang di wilayah Sulawesi Utara, Indonesia dipindahkan selepas beberapa letusan berlaku di gunung berapi ruang di kawasan itu. Di mana selama beberapa hari ia memuntahkan lahar dan abu. Pihak berkuasa Indonesia sudah menghantar 4 buah kapal untuk memindahkan penduduk yang tinggal dalam radius lokasi terjejas. Gunung berapi itu yang terletak di Pulau Ruang kira-kira 100 km dari ibu kota wilayah Manado telah meletus selebih 3 kali sejak 16 April. Dan untuk berkongsi perkembangan terkini letusan gunung berapi Ruang di talian ketika ini, Ferry Arianto, dan beliau adalah Pegawai Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manado, Sulawesi. Selamat pagi, Ferry. Selamat pagi. Baik, mungkin Pak Ferry boleh kongsikan perkembangan terkini di situasi letusan Gunung Ruang. Selamat pagi untuk masyarakat Malaysia dan sekitarnya. Untuk kami infokan bahwa pagi ini tim SAR gabungan masih berstandby di lokasi untuk mengamankan warga sekitar. Dan kami himbau juga untuk warga sekitar sampai 2 minggu ke depan itu pemerintah sudah memberikan himbauan dilarang beraktivitas di sekitar Gunung Ruang kurang lebih 6 km dari titik gunungnya. Baik, mungkin Pak Ferry boleh kongsikan apa jenis bantuan diberikan kepada penduduk terjejas yang saya difahamkan ada lebih kurang 800 orang ya di sekitar kawasan Gunung Ruang. Untuk bantuan itu dari kami Basarnas, memang itu yang lebih berkompeten itu di instansi Badan Nasional di BPBD. Itu untuk bantuan-bantuan. Untuk kalau dari kami Basarnas itu hanya untuk evakuasi masyarakat apabila yang terdampak letusan Gunung Ruang atau yang masih terjebak itu kami akan siap turun di lokasi. Peralatan-peralatan yang kami bawa itu untuk evakuasi kami sudah lengkap dari SCBA untuk pernapasan, bantuan pernapasan, dan dibekali peralatan-peralatan untuk pengamanan setiap personel Basarnas. Baik, Pak Ferry, dilaporkan ada juga kemungkinan berlaku tsunami susulan letusan gunung berapi ini. Apa mungkin persediaan Basarnas dalam menghadapi kemungkinan amaran ini kepada penduduk di sekitar? Dapat kami informasikan bahwa untuk memang saat ini di media sosial itu beredar kabar bahwa akan terjadi tsunami. Berita itu sudah dikonfirmasi dari BMKG bahwa itu berita hoax. Jangan sampai masyarakat sekitar itu termakan berita hoax. Jadi kami himbau, tolong sebelum memberikan berita itu hoax tentang tsunami, tolong diklarifikasi dengan pemerintah terkait seperti Basarnas ataupun TNI, polisi yang ada di lokasi. Ya, jadi saat ini kami belum menerima tentang terkait akan apabila ada terjadi tsunami. Baik, Pak Ferry, mungkin soalan terakhir, ada sedikit kerisauan daripada rakyat di Sulawesi dan juga sebenarnya rakyat di Malaysia yang ingin merantau ke sebelah Sabah dan Sarawak yang terletak di timur Malaysia. Susulan keadaan udara yang tidak begitu baik, mungkin nasihat kepada penumpang untuk sentiasa berjaga-jaga dan ikut arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Dapat kami infokan bahwa memang saat ini semenjak dari letusan pertama sampai sekarang yang kemarin malam itu abu vulkaniknya itu sudah sampai di Manado. Pusat kota Manado, abu vulkaniknya itu sudah nyampe di Manado dan bandara pun sampai saat ini masih ditutup untuk menjaga keamanan. Jadi untuk himbauan untuk warga sekitar apabila untuk berpergian, tolong pergunakan masker untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai abu ini terhirup di dalam badan tubuh sehingga akan berdampak jangka panjang akan sakit.
Baik, terima kasih banyak Pak Ferry Arianto, Pegawai Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manado Sulawesi atas kesudian bersama Buletin Awani dalam memberikan informasi kepada rakyat Malaysia ketika ini bagi keadaan di Indonesia. Lebih lagi laporan mengenai letusan gunung berapi ruang dan kesannya dalam segmen luar negara seketika nanti.